Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Da'amul ifdal azim an-nawal. Assalatu wassalamu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman katsiran wa ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah. Wasidul muhajirin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita kemarin di dalam pembahasan bab ma ja'a fi hijamati Rasulullah. Bab berkenaan dengan cara Rasulullah dalam berbekam. Cara Rasulullah dalam berbekam. Sebagaimana kami jelaskan kemarin bahwa pengobatan itu bersumber dari 3 pengobatan nabawi. Tibbun nabawi, sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam bin Taimiyah. Beliau menulis ada tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang panglima perang atau pemimpin negara atau suami, kakek, sekaligus ayah yang menjadi teladan, tapi juga beliau adalah seorang dokter. Makanya kita tahu ada buku The Doctor of Prophet of the Doctor. Ada buku yang tulis oleh ilmuwan Inggris bahwa beliau juga pakar dalam ilmu kedokteran. Meskipun dalam beberapa hadis beliau pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Tapi dari sisi ini banyak hal-hal yang memang secara ilmu keduniawian beliau juga piawai. Di antaranya ketika beliau piawai juga dalam entrepreneurship, berdagang, berbisnis. Jadi kalau mau jadi ikut teladan dalam berbisnis, ikuti teladan beliau dalam berbisnis. Karena usia beliau ketika menjadi seorang pedagang lebih lama dibandingkan usia beliau ketika menjadi seorang nabi. Beliau berdagang dari usia 12 tahun hingga 39 tahun. 27 tahun total. Sedangkan menjadi nabi hanya umur 40 tahun sampai 63 tahun. In total hanya 23 tahun. Compare-nya 27 ke 23. Dari sisi public speaking, siapa yang paling jago retorikanya, intonasinya, kemudian artikulasinya dalam menyampaikannya, yang mana ketika beliau menyampaikan seolah-olah neraka dan surga berada di depan para sahabat. Saking bagusnya dalam public speaking dan speech-nya. Pun begitu dalam hal pengobatan. Kata beliau, asy-syifa'u tsalasatun. Pengobatan itu ada 3. Yang pertama, syarbati asalin, yaitu minum madu. Yang kedua, syartati mihjamin. Yang kedua adalah sayatan, luka daripada hijamah, yaitu bekam. Dan yang ketiga adalah wakayyati narin, yaitu kai, pengobatan besi panas yang ditempelkan. Tapi kata Rasulullah, anha ummati anil kai. Tapi aku melarang umatku dari pengobatan jenis kai. Berarti yang menjadi obat Nabi ketika sakit dan juga para sahabat ketika sakit adalah 2. Kalau nggak minum madu, jadi bekam. Hampir segala macam penyakit. Memang dalam hal ini kita tahu semua bahwa Quran merupakan salah satu sumber obat. Syifa'un lima fis sudur. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Artinya, Quran juga bisa menjadi obat dengan cara dibacakan sebagai ayat ruqyah. Jadi kalau sakit dibacakan ayat, kemudian ditiupkan ke tempat-tempat yang sakit. Maka itu pun adalah termasuk pengobatan yang syar'i menurut kesepakatan para ulama. Nah, di sini Rasulullah pernah mengatakan, "Tadawu ya ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba Allah. Kata para ulama, berobat itu hukumnya mubah. Mubah. Jadi kalau orang sakit dan dia enggak mau berobat, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Sebagian ulama bilang berobat itu hukumnya wajib karena ikhtiar. Jadi khilaf di kalangan para ulama, apa hukum asal berobat kalau sedang sakit? Tapi yang jelas, kalau kita berobat hendaknya berobat dengan pengobatan yang syar'i. Jangan sampai orang ketika sudah di puncak-puncak rasa sakitnya justru datang ke dukun. Banyak sekali kita dapati, dia sudah ke rumah sakit, sudah dioperasi, enggak sembuh-sembuh. At the end of the day, ujung-ujungnya datang ke dukun. Akhirnya mati dalam keadaan berada dalam kesyirikan. Nauzubillah. Kata Rasulullah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a dawa'an. Allah tidaklah mengutus sebuah penyakit kecuali pasti ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya kecuali satu. Apa? Kematian. Ilal maut. Kalau dalam hadis ini ilal haram, kecuali kematian. Semua penyakit. Meskipun banyak penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya, tapi secara umum Allah sudah yamin segala macam penyakit ada obatnya. Makanya di antara jaminan salah satu obat yang
menjadi obat bagi segala macam penyakit adalah apa? Habbatus sauda. Kata Rasulullah, habbatus sauda syifaa'un min kulli da'. Habbatus sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit. Rasulullah jamin. Berarti kita juga hendaknya konsumsi itu habbatus sauda. Ya. Merek apapun. Saya tidak di-endorse oleh salah satu jenis merek. Kemudian kata Anas bin Malik, su'ilan Nabi su'ila Anas ditanya, bagaimana Rasulullah ketika ngasih upah kepada tukang yang bekam? Kata Anas, ihtajama Rasulullah hajamahu Abu Tayyibah. Rasulullah pernah dibekam oleh Abu Tayyibah. Jadi tukang bekamnya Rasulullah Abu Tayyibah. Fa'amara lahu bisa'aini min ta'am. Kemudian dikasih 2 sa' ta'am. 2 sa' ta'am. 1 sa' itu sekitar ukuran kita zakat fitrah. Dikali 4. Itu 1 sa'. Berarti ini adalah dikali 8, ya kan? Nah, itu sekitar segitu. Berapa? 3,5 kali 8. Kurang lebih 20-an ya, sampai 30-an kilogram ta'am, makanan. Pada situ mungkin gandum. Wa kallama ahlahu fa wada'u anhu min kharabah wa qala inna afdhala ma tadawaitum min al-hijamah. Kata Rasulullah, sesungguhnya pengobatan yang paling bagus, the best medicine adalah bekam. Au inna min amsali dawaikumul hijamah, dan amsalikum itu top medicine, obat paling puncak paling bagus adalah bekam. Ya. Alhamdulillah saya pernah bekam sekali orang. Bekam Sadwi. Beliau ngajarin saya, bekam sekali, habis itu nggak ada jajaran lagi. Sekali doang. Nah, jadi boleh belajar bekam, hukumnya insya Allah fardu kifayah. Kalau ada 1 orang yang bekam, insya Allah tuh dapat ganjaran pahala untuk bisa ngajarin ke teman-teman lainnya. Ya. Nah, kemudian di sini juga dalil bahwa hukum ngasih upah ke tukang bekam itu tidak haram. Karena Rasulullah SAW pernah ngasih upah. Kalau seandainya itu haram, maka beliau tidak akan mengasih upah ke tukang bekam. Lalu bagaimana dengan hadis kasbul hajam atau kasbul hajam khabith? Penghasilan dari upah pembekam itu kotor. Bagaimana dengan hadis tersebut? Hadis sahih. Kata para ulama itu tandanya bukan tahrim, bukan atas keharaman, tapi dalam rangka tidak afdol, dijadikan sebagai profesi. Artinya profesi yang kurang afdol. Tapi kalau orang punya keahlian dalam pembekam, maka dia utama karena dia mengobati orang yang sedang sakit. Sama seperti makanya dalam dunia kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Saya bilang fardu kifayah. Harus ada dokter kaum muslimin itu fardu kifayah. Makanya dokter wanita, terutama dokter obgyn, dokter kebidanan, itu harus ada dokter wanita, itu fardu kifayah. Kalau nggak ada wanita muslimah yang jadi dokter obgyn, dosa kaum muslimin. Kenapa kok bisa dosa? Karena kalau misalkan nggak ada dokter wanita, nanti perempuan-perempuan muslimah kalau berobat jadinya ke dokter laki-laki dan mudaratnya lebih besar. Makanya Islam juga komprehensif. Contoh, Anda memanfaatkan sini lokasi tambang untuk batu baranya dijadikan sebagai energi. Ini fardu kifayah juga. Karena ada pemanfaatan di situ. Ya, fardu kifayah juga. Jadi memang hukum-hukum fardu kifayah itu tidak terbatas pada sholat jenazah, sholat berjamaah, tidak terbatas pada itu. Tapi pada segala aspek kehidupan yang mana ada kaum muslimin harus di sana. Jangan sampai tidak ada kaum muslimin di sana. Contoh lagi. Jadi owner bisnis marketplace harus ada itu kaum muslimin yang punya marketplace terbesar supaya kaum muslimin beli di situ. Gitu. Dan dalam berbagai aspek. Punya bengkel, harus ada kaum muslimin punya bengkel supaya kaum muslimin juga belinya di situ. Punya warung, punya apa lagi dan seterusnya. Nah, sekarang kita nggak punya sosial media. Ada nggak kaum muslimin punya sosial media? Nggak ada. Punyanya siapa? Wahyudi lagi yang punya. Ya kan? Punya si Zuckerberg dan CS. Itu yang punya. Kita nggak punya sama sekali. Facebook, Instagram, WA. Kita konsumsi produk-produk mereka semua. Maka hukum memiliki tersebut bagi kaum muslimin fardu kifayah. Fardu kifayah. Karena kalau enggak, pasarnya akan dikuasain oleh mereka semua. Makanya kita lihat konten-konten. Saya pernah nge-post konten tentang saya protes tentang LGBT dan seterusnya di Instagram, di-ban. Akun saya di-ban. Kenapa? Karena yang kita gunakan media orang Wahyudi. Akhirnya ya susah gitu kan. Mohon maaf yang namanya Wahyudi. Itu. Kemudian di sini juga Rasulullah pernah ngasih juga. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah pernah ngasih 1 dinar. Bayangin, lagi ngebekam, upah ngasih ke orang bekamnya 1 dinar, 4,25 gram emas. Berarti kalau dikonversikan berapa berarti? 4,25 juta. 1 gram emas kira-kira dikonversikan 1 juta sekarang. Bayangin, sekali ngebekam dikasih 4,2 juta.
Kalau saya ditu sama Rasul, lumayan itu, Masya Allah. Masya Allah Rasulullah SAW. Enggak. Akhirnya Imam Ahmad begitu baca hadis ini, langsung manggil tukang bekam, ngasih 1 dinar juga. Langsung ngamalin. Subhanallah. Ya, itu semangat para salaf ketika tahu satu hadis, langsung ngamalin. Ya. Nah, kemudian titik-titik mana nih yang menjadi titik-titik bekam? Nah, di sini kata Ibnu Abbas, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhdaini wa bainal katifaini. Jadi Rasulullah itu bekamnya itu di sini nih. Tengkuk leher. Ya, jadi di pundak sini, pundak sebelah atas, agak kanan kiri gitu ya. Kemudian di tengah sini. Nah, kemudian di sini nih, di belakang apa nih namanya nih? Nah, di sini. Kan 1, ini 2, tuh 2, 3, 4, 5. 5 titik sunnah. Itu titik sunnah ada 5. Itu di tengah, kanan, kiri, sama di belakang sini. Nah, ada titik sunnah. Sekarang udah banyak penelitian mau di belakang apa nih tolak ekor katanya biar cuti lagi semangat. Nah, katanya seperti itu kata orang. Saya juga belum tahu penelitiannya seperti apa. Kebanyakan gitu kalau mau cuti dibekam dulu bagian belakangnya. Terus di kepala juga ada juga nih kepala. Ya. Tapi secara umum yang titik sunnah itu 5 titik sunnah ya, 5 sunnah itu. Dan ternyata setelah diteliti di zaman sekarang bagian tengah itu namanya kahil. Nah, bagian kahil, titik punggung atas bagian tengah ini. Ini bagian yang sirkulasi darah itu paling lambat di situ. Sirkulasi darah. Sehingga darah kotor itu sering numpuk di situ. Nah, kalau sering numpuk di situ berarti seutamanya kalau dibekam orang itu peredaran darahnya lebih lancar dan lebih stabil. Nah, jadi sangat scientific sekali kan gitu kalau kita teliti. Dan juga di sini juga dijelaskan oleh Qatadah dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah itu sering kali berbekam di tanggal 17, 19 sama 21 Hijriyah. Ingat, Hijriyah. Jadi kalau kita mau bekam usahakan cari tanggal-tanggal sunnah. Ini tanggal sunnah nih. Tanggal 17, 19, 21 Hijriyah. Kenapa? Karena pada situ juga titik tersebut di sirkulasi darah itu sedang lancar-lancarnya, berada di puncak-puncaknya. Maka kalau kita berbekam, maka insya Allah akan menyehatkan badan. Tapi secara umum tidak masalah kalau di hari-hari sebelumnya. Biasanya kalau lagi pusing-pusing, ya, nah itu berbekam. Kemudian juga di sini juga ada Rasulullah pernah berbekam ketika sedang ihram. Tandanya ihram tidak masalah kita berbekam. Dan membekam berarti tidak membatalkan ihramnya. Yang berdosa itu adalah potong kuku, pakai pakaian berjahit, kemudian pakai penutup kepala, pakai kaos kaki, nah itu tuh yang nggak boleh ketika ihram. Tapi berbekam itu boleh gitu ya. Berarti di sini Rasulullah pernah mencontohkan. Nah, yang menjadi syahid pembahasan kita adalah babu maja'a fi asma'i Rasulullah. Nama-nama yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Nama Rasulullah pernah bilang sendiri. Dan di sini ketika Rasulullah menjelaskan nama beliau, ini bukan dalam rangka beliau sombong, enggak, tapi dalam rangka menjelaskan syariat. Dan Allah lah yang menamakan tersebut. Kata Rasulullah, "Inna li asma'an ana Muhammadun." Aku punya berapa nama? Yang pertama ana Muhammad. Kemudian Ahmad. Sebagaimana dalam surat juz 8, "Min ba'di ismuhu Ahmad." Itu namanya Ahmad. Nah, orang-orang Ahmadiyah ketika ayat ini, oh Ahmadiyah nih. Berarti Mirza Ghulam Ahmad namanya Ahmad, berarti dia nabi terakhir. Salah, padahal nama Rasulullah SAW itu juga adalah nama lainnya adalah Ahmad. Nama lain Nabi Muhammad adalah Ahmad. Muhammad itu yang terpuji. Secara makna artinya terpuji. Dan belum pernah ada nama Muhammad di masa jahiliyah, belum pernah. Jadi pertama kali, the first yang pernah ada nama Muhammad yaitu Rasulullah SAW. Mereka tahu arti Muhammad itu terpuji, tapi belum pernah ada. Nah, itulah makanya mengapa eksklusif sekali nama Muhammad kan, belum pernah ada sebelumnya. Coba kalau nama saya Abdurrahman, banyak nama Abdurrahman. Nama Yanto, banyak nama Yanto. Tapi nama Muhammad eksklusif, cuma satu doang pada saat itu. Luar biasa. Nah, kemudian pada saat itu juga Rasulullah katakan wa anal mahi artinya Rasulullah pembasmi kekufuran. Alladzi yamhullahu bihal kufur. Makanya beliau ketika Fathu Makkah, beliau menghancurkan 360 berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Hancurin pakai tongkat, dorong, hancur semua. Artinya beliau sangat ingkar kepada kekufuran dan kemusyrikan. Wa anal hasyir, dan aku juga ada penggiring, karena beliau nanti adalah pemimpin. Sayyidu waladi Adam. Sayyidu waladi Adam berarti pemimpin anak Bani Adam seluruhnya. Berada di hari kiamat menjadi leadernya di situ. Pemimpinnya. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Yang ketika itu manusia berada dalam kendaliku, ya. Wa anal aqib itu terakhir. Wa alladzi laisa ba'dahu nabiyyun.
yang tidak ada nabi lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, maka orang tersebut dinyatakan kafir, sepakatan ulama. Karena inilah ijma' para ulama, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di hadis lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Hudzaifah, ketika Hudzaifah bertemu dengan Rasul di Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana Nabiyur Rahmah." Aku namanya Muhammad, Ahmad, sekaligus aku nabi yang penuh dengan rahmat. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, juga rahmatan lil alamin. Wa Nabiyut Taubah, nabi yang sering kali bertaubat. Mengapa sering kali bertaubat? Karena meskipun dosa-dosanya sudah diampuni, tapi masih beristighfar minimal satu hari malam 100 kali istighfar. Dalam riwayat lain 70 kali istighfar. Ya. Makanya di antara zikir pagi petang kita adalah astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau nggak sempat gara-gara buru misalkan takut ditinggalan bis, maka di bis tersebutlah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggal. Ya. Kemudian kata beliau wa anal muqaffa. Jadi di antara nama beliau juga muqaffa. Muqaffa itu penerus. Artinya penerus jejak-jejak Nabi terdahulu. Karena seluruh Nabi dan Rasul dakwanya sama. Dakwah apa? Tauhid. Semua dakwah tauhid sama, enggak berubah. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW semuanya dakwah tauhid. Tapi cuma satu perbedaan, yaitu apa? Syariatnya beda-beda. Dahulu ada yang beberapa nabi syariatnya ada yang haji, ada yang tidak. Kemudian tata cara sholatnya berbeda. Tapi jelas mereka sholat, tapi tata cara sholatnya ada yang berbeda, gitu kan. Kemudian di antara kekhususan Rasulullah SAW syariatnya adalah seluruh tanah ini boleh dijadikan sebagai masjid, kecuali toilet. Seluruhnya boleh. Dahulu orang-orang terdahulu syariatnya itu kalau sholat itu harus di masjid, tempat ibadah, nggak sah kalau ada sholat selain itu. Makanya kata Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, gitu dalam hadis riwayat Muslim. Dan dijadikan untukku seluruh tanah di muka bumi tahur, suci. Jadi kalau kita lagi jalan, nggak tahu itu ada najis atau tidak, itu tetap dikatakan suci. Contoh, Anda misalkan sering lewat jalan sini, kan misalnya ada anjing yang lagi duduk-duduk di situ. Itu kalau kita nggak tahu itu ada najisnya, hukumnya suci. Misalkan HP kita jatuh di situ, udah hukumnya suci karena kita nggak tahu. Hukum asalnya adalah suci sampai kita kelihatan lagi dijilat misalkan, nah itu baru jadi najis gitu ya. Tapi hukum asalnya menjadi suci meskipun kemana-mana itu anjingnya berkeliaran gitu kan. Kemudian Rasulullah juga bilang wa anal hasyir wa nabiyul malaim, dan nabi yang memenangkan banyak peperangan. Nah, dan begitulah Rasulullah SAW memang pada akhirnya menjadi panglima perang yang paling handal dalam peradaban sejarah. Karena beliau ketika menjadi panglima perang tidak hanya berada di base camp, enggak, tapi juga berada paling depan. Ya, bagaimana ketika perang daripada Fathu Khaybar, kemudian juga peperangan-peperangan dengan orang-orang Yahudi, itu Rasulullah berada di depan, betul-betul berada di depan, pakai bighalnya, kemudian bersyair di situ. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib, bersyair di depan. Sampai Abu Sufyan itu, ya Rasulullah, sudah pulang ya Rasulullah, mereka sudah menghantam kita dengan, tapi Rasulullah berada terus di depan, nggak takut meninggal. Kemudian bab maja'a fi Aisyah Nabi SAW, bab berkenaan dengan kesederhanaan Rasulullah. Ini sebenarnya bab sudah ada di bab ke-9 di bab ini, di kitab ini. Tapi diulang lagi oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dikarenakan ada faedah-faedah yang belum ditemukan di bab ke-9. Salah satunya adalah mengenai cara Rasulullah memandang harta, memandang dunia, dan juga sangat sekali tidak memiliki kepentingan terhadap dunia. Mengapa demikian? Karena dunia ini rendahan. Hendaknya kita tidak menjadikan dia sebagai priority utama kita. Kalau dia priority utama kita, maka kita keliru dalam hidup. Nah, sebagaimana juga di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukan Rasulullah, dikatakan oleh sahabat ketika dikatakan kepada para tabi'in, alastum fi ta'amin wa syarabin wa syi'tum? Bukankah kalian serba kelebihan, ada makanan, minuman? Demi Allah, kata dia, laqad ra'aitu nabiyyakum, aku pernah melihat nabi kalian dengan mata kepalaku sendiri sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu minad daqali atau daqali wa ma yamla'u batnah, dan beliau enggak pernah punya daqal. Daqal itu kurma yang paling rendahan, kurma low grade aja enggak pernah punya sama segitu. Nah, di sini mungkin pada saat itu Nu'man bin Bashir melihat dari satu sisi. Memang dalam beberapa sisi Rasulullah pernah punya makanan enak, pernah. Rasulullah pernah makan enak, pernah. Tapi dari sisi lainnya Rasulullah sering kali juga kelaparan, sering kali enggak punya makanan satupun. Gitu ya. Ustadz, kemudian ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kita menggabungkan antara sifat kayanya Rasulullah, katanya muslim harus kaya, dengan Rasulullah kaya ini miskin seperti ini? Gimana cara menggabungkannya?
Apakah kita harus kaya? Apakah kita harus miskin? Sebagaimana Rasulullah contohkan? Nah, jawabannya adalah kaya dan miskin bukan tujuan utama. Tapi kaya dan miskin adalah wasilah. Anda bisa masuk surga dengan cara kaya, dan Anda bisa masuk surga dengan cara miskin. Dia adalah tools, kendaraan, transportation. Kalau kita bisa masuk surga dengan cara miskin, silahkan. Kita bisa masuk surga dengan cara kaya, silahkan. Karena akhirnya keduanya adalah tools, wasilah doang. Gitu. Makanya Rasulullah SAW dan begitu pula para Nabi dan Rasul, ada yang Allah buat kaya, ada yang Allah buat miskin. Siapa yang Allah buat kaya contohnya? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada yang Allah buat miskin contohnya? Nabi Musa. Banyak dari Nabi dan Rasul. Ada yang jadi entrepreneur para Nabi. Ada yang jadi penggembala kambing. Ada yang jadi pedagang. Beda-beda profesinya itu juga. Dan pada akhirnya mereka tujuannya satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya seperti itu. Makanya keadaan Rasulullah terkadang miskin, terkadang kaya. Tapi beliau tidak begitu mementingkan keadaan beliau. Yang jelas kita harus bertakwa dalam segala macam keadaan. Kaya bertakwa, miskin pun bertakwa. Makanya para ulama ketika ditanyakan, mana yang lebih utama? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Tentu kita milihnya kaya bersyukur gitu kan. Nggak mau miskin bersabar. Tapi kata para ulama, yang utama bukan dua-duanya. Yang utama adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling utama. Whether dia miskin atau whether dia kaya, gitu ya. Kemudian di sini juga Abu Talha pernah datang kepada Rasulullah SAW, melaporkan kepada Rasulullah lapar. Jadi sahabat tuh gitu ya, para sahabat nggak sungkan untuk bilang, ya Rasulullah, saya lapar. Saya lapar. Saya ketika di sini, saya ingin juga bilang kalau ada yang lapar kerja selapan, tapi saya juga dikit makanannya. Tapi nggak apa-apa, kalau ada yang lapar kerja selapan aja nggak apa-apa. Siapa tahu bisa kenyang. Nah, pada saat itu lapor kan Abu Talha ke Rasulullah, lapar. Kemudian beliau melihat ternyata Rasulullah telah mengikat perutnya dengan 2 bola batu. Kalau dia ngikat dengan 1 batu, ketika melihat perut Rasulullah, pas Rasulullah kebuka bajunya, dengan 2 batu. Akhirnya nggak jadi ngeluh ke Rasulullah. Ternyata beliau keadaan lebih parah daripada Abu Talha. Ya, luar biasa. Farafa' Rasulullah SAW an batni an hajarain, ada 2 batu diikat. Jadi dahulu, terutama ketika perang Khandaq ya, pokoknya sebelum waktu Khaybar, jadi selama 7 tahun ya, dari Madinah itu sering kali pacaklik, kurang makanan, kelaparan, sering banget. Begitu tahun ke-7 Hijriah, selesai tahun ke-7 Hijriah, barulah mulai banyak makanan. Karena Khaybar itu adalah salah satu kota di Madinah yang paling kaya dan paling subur pemasukan income daripada wilayahnya. Kalau dalam di kita berarti adalah devisa daripada wilayahnya. Ya. Nah, itu paling tinggi. Sebelum ditaklukkan Khaybar, maka pada saat itu miskin para sahabat. Sampai-sampai kita tahu Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan cuma pakai 1 helai kain kafan. Yang ketika ditarik ke wajahnya, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke kakinya, mukanya kelihatan. Cuman punya 1 helai kain kafan. Dan itu kecil, gak cukup untuk menguburkan. Bagaimana keadaan para sahabat ketika itu memperjuangkan Islam dalam keadaan bersusah payah. Nah, pada saat itu akhirnya Abu Talha nggak jadi mengeluh kepada Rasulullah. Jadi di antara cara Rasulullah dan para sahabat zaman dulu ketika lagi lapar adalah mengikat kedua batu, diikat dengan tali, kemudian dikasih bahan. Ya, nah itu agar mereka menguatkan. Dan mereka melakukan ini ketika lagi perang Khandaq. Bayangkan, lagi perang Khandaq itu gali parit ke dalam 4 meter, lebarnya 4 meter. Atau ke dalam 3 meter, lebarnya 4 meter. Selama puluhan kilometer panjangnya. Dan itu dilakukan selama 10 harian. Bayangkan. Dalam keadaan lapar. Subhanallah. Kemudian di sini juga hadis panjang. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar ke rumah. Ketemu dengan Abu Bakar. Rasulullah nanya, "Ma bika ya Abu Bakrin?" Kamu kenapa ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku ingin bertemu kamu saja. Dari sini didapati faedah bahwa hendaknya kita sering berjumpa dengan orang-orang soleh. Karena di sini Abu Bakar rindu, pengen ketemu orang soleh lagi, pengen ketemu Rasulullah lagi. Padahal beliau juga punya aktivitas, tapi ada intensitas yang sering dilakukan oleh Abu Bakar untuk bertemu Rasulullah SAW. Kemudian di jalan ketemu Umar. Rasulullah datang, "Ma bika ya Umar? Apa yang sedang keperluanmu?" Kata Umar, "Aku lagi lapar ya Rasulullah." Lagi lapar. Kata Rasulullah, "Dan saya pun lagi lapar juga." Oke, kalau gitu kita berkunjung yuk ke rumah sahabat yang kita berkunjung ziarah. Nah, jadi boleh kalau kita lagi di rumah atau lagi di sini kunjungin
rumah-rumah mes-mes yang sekiranya ada makanannya, nggak apa-apa, boleh. Di sini juga Rasulullah mendatangi rumah Abul Haytham At-Taihan, datangin. Kemudian di situ Abul Haytham At-Taihan ini adalah seorang sahabat yang punya kebun kurma banyak, sekaligus peternakannya banyak. Maka di sana dijamu minuman, kemudian dijamu makanan. Maka Rasulullah berkata di depan Umar dan di depan Abu Bakar, hadza walladhi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tus'aluna anhu yaumil qiyamah. Ini kenikmatan yang kita nanti akan ditanya di hari kiamat. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, summa la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Kita akan ditanya tentang di hari kiamat tersebut, tentang kenikmatan-kenikmatan. Semua kita tidur pakai AC, kita sholat di sini pakai AC, kita makan 3 kali sehari terjamin, kita punya income, gaji tetap, kita punya ini, punya itu, kenikmatan semua. Demi Allah akan nanya itu. Kalau kita nggak mempergunakan untuk ketaatan, demi Allah akan azab kita. Makanya pastikan segala macam fasilitas kehidupan dunia, apapun itu, kesehatan, kebugaran, income, anak istri, semuanya hendaknya digunakan untuk ketaatan, semakin dekat kepada Allah. Kalau kenikmatan yang justru membuat kita semakin jauh kepada Allah, gaji semakin naik, jabatan semakin naik, kok semakin jarang ke masjid, semakin jarang kajian, barangkali itu istidraj yang membuat kita semakin jauh. Allah sengaja mengulur umur kita, dikasih kenikmatan, dikasih popularitas, followernya banyak, dikasih uang banyak, ternyata semakin jauh kepada Allah. Jauh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Allah ulur. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adab wa imma as-sa'ah. Sampai mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka. 2, hari kiamat atau dia diazab. Ya, maka jangan sampai ada kenikmatan kecuali kita tunjukkan untuk ketaatan. Karena hakikat syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang betul adalah dengan mengoptimalkan kenikmatan tersebut di jalan ketaatan. Kalau tidak di jalan untuk ketaatan, maka hakikat itu bukan syukur. Meskipun lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi handphone digunakan untuk maksiat, tapi uang digunakan untuk hal sia-sia, itu bukan syukur. Syukur itu adalah menggunakan untuk ketaatan. Meskipun tidak terucap alhamdulillah, karena puncaknya adalah perbuatan. Pada akhirnya syukur ada 3, perkataan, perbuatan, ya, dan juga adalah pengorbanan. Baru di sini juga hadis lainnya, hadis Anas. Bagaimana sederhananya Rasulullah SAW, anna Nabi SAW lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'. Rasulullah enggak pernah makan pagi, makan malam, min khubzin wa lahmin, digabung antara daging dan roti dalam satu hidangan. Dia enggak pernah. Illa ala dhafafin, kecuali ketika ada tamu. Artinya, beliau justru ketika ada tamu jor-joran. Tapi untuk sendiri makannya dikit. Dikit. Kebaliknya, kita kadang-kadang ada tamu enggak keluar makanan. Giliran sendiri, banyak makanannya. Apalagi durian. Enggak rela bagi-bagi. Gitu. Rasulullah kebalikan, illa ala dhafafin. Kalau lagi ramai justru beliau keluarin makanannya. Dan memang begitu. Biasanya makanan itu berkahnya ketika dimakan beramai-ramai. Maka sering-seringlah natal orang. Karena begitu berkah harta kita. Berkah, demi Allah berkah. Ya. Saya sering bilang, kalau kita traktir orang, kita itu gak dikurangi jatah rezekinya. Karena dia bawa jatah rezeki sendiri. Pahalanya buat kita, jatah rezekinya buat dia. Rezeki kita tetap situ-gitu aja. Gitu kan? Jadi bahagialah kalau ada orang minta traktir apalagi. Traktir ya? Oh ya traktir. Gitu. Gak apa-apa. Jangan justru ente traktir mulu. Jangan gitu. Ya, harus senang ketika minta traktir orang. Kemudian jadi traktir di sini ini gini. Jadi gini. Tadi ini juga. Jadi konsep tasyakuran yang benar ketika kita contoh naik pangkat jabatan, kemudian tiba-tiba naik gaji atau ada nikmat apa gitu, ya. Lolos tender misalkan, atau habis buka kelas dan seterusnya. Nah itu tasyakurannya bentuknya adalah dengan ngasih makan orang. Tasyakuran itu nggak harus pakai acara ngumpul-ngumpul pengajian, nggak harus. Tasyakuran itu cukup dengan kita ngasih makan orang, datang orang ke rumah kita makan bareng, atau kita ngajak makan keluar. Itu adalah tasyakuran sebetulnya. Tasyakuran definisi yang syar'i seperti itu. Dan para sahabat Rasulullah sering sekali seperti itu, ngajak makan, bertamu dan seterusnya. Makanya istilah
mengundang acara makan itu sering banget masyayikh Saudi. Terutama kalau dosen-dosen, nah itu mereka sering ngajak-ngajak mahasiswanya. Dulu kalau kami di Libya itu diajak apartemennya makan itu sama mereka. Ya. Padahal mereka juga gaji terbatas, tapi mereka senang ketika ada orang makan bersama mereka. Ya. Kemudian juga babu majaa fi sinni Rasulullah, bab berkenaan dengan umur Rasulullah. Para ulama sepakat bahwa umur Rasulullah ketika wafat adalah 63 tahun. 63 tahun. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa umur Rasul 53 tahun, 60 tahun, maka itu dhaif. Yang betul, yang sahih adalah umur Rasulullah 63 tahun Hijriyah. Ingat, Hijriyah. Dan ini adalah umur juga Abu Bakar. Umur Abu Bakar juga. Ya. Makanya juga ada penanda juga ketika itu beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, hadyu, ketika beliau sedang haji, itu kan 63 ekor yang beliau sembelih. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Ya. Jadi 63 tahun, banyak juga para sahabat, para tabi'in yang meninggal juga di usia 63 tahun. Ya. Tapi tidak ada khususan untuk mati di 63 tahun. Tapi secara umum, Nabi SAW, Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun. Ya. Beliau berdakwah di usia 40 tahun dan wafat di usia 63 tahun. Dakwah di Madinah 10 tahun, dakwah di Mekah 13 tahun. Gitu ya, total 23 tahun. Kemudian Muawiyah pernah ditanya juga bahwa Rasulullah SAW itu wafatnya di usia 63 tahun. Wa Abu Bakar wa Umar. Begitu pula Umar bahkan. Di sini dikatakan demikian. Meskipun para ulama khilaf kalau Umar ya. Wa ana ibnu salas wa sinin. Nah, sittin. Jadi ketika itu Muawiyah berkata, ketika ditanya berapa umur Rasulullah gitu. Maka kata Muawiyah 63 tahun. Abu Bakar juga 63 tahun. Umar juga 63 tahun. Dan sekarang saya juga 63 tahun. Kata Muawiyah gitu. Kata para ulama, la'allahu yarju an yamuta fi. Katanya fi 63. Seolah-olah Muawiyah itu pengen diwafatkan pada saat itu juga. Karena dia bertepatan dengan umur Rasulullah 63 tahun juga. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, beliau wafatnya di usia 80 tahun. Begitulah umur. Meskipun kita minta wafat, hakikatnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Umur tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah ajal, ya udah segitu. Dan kita tidak tahu di mana kita akan diwafatkan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok hari, dan tidak ada orang yang tahu di mana, di tanah mana dia dimatikan. Kalau sekarang Anda 20 tahun atau 30 tahun kerja di Kahukup, bisa jadi meninggalnya di Jakarta. Bisa jadi meninggalnya di Papua, nggak ada yang tahu. Dan kita tahu kalau ajal sudah berkehendak, Allah sudah berkehendak atas ajal kita, maka kita lah yang datang kepada tempat kita meninggal dunia. Makanya sering banget orang tiba-tiba ada safar di salah satu kota, padahal belum pernah ke kota tersebut, nggak taunya ingin diwafatkan di kota tersebut. Kita yang mendatangi tempat di mana dia akan dimatikan. Ya. Karena ajal itu meskipun kita berlari dari kematian, maka kematian akan terus berada mengintai kita. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap di antara kita akan meninggal dunia. Ya. Maka di sini kita nanti akan lanjut babu majaa fi wafati Rasulullah. Bab berkenaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka ini adalah bab terberat. Sepanjang saya belajar hadis, Dalailun Nubuwah, Syama'ilun Nabi SAW, Sirah Nabawiyah, ini adalah bab paling terberat. Seandainya bab ini bisa dilengkap, kalau bukan karena ini ilmu, mungkin saya udah pengen lengkap bab ini, nggak pengen saya bahas. Ya, bab yang wafat Rasulullah, karena akan sedih sekali kita membahas kematian Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW. Dan tidak ada hal yang paling sedih dalam kehidupan di dunia ini melainkan ketika Rasulullah SAW wafat. Bagaimana para sahabat, mereka dibimbing dan dibina, melihat, menyaksikan langsung nasihat dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah wafat. Pada saat itu, seolah-olah cahaya telah redup di kota Madinah. Berbeda tatkala beliau datang ke kota Madinah, semuanya terang benderang. Setiap sudut penjuru kota Madinah terang benderang ketika beliau datang ke kota Madinah. Kata Anas, ketika Rasulullah wafat, maka seolah-olah Madinah redup cahayanya. Seperti tidak ada cahaya lagi. Hilang jiwa. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Man qala anna Muhammadan qad mat, sa'aqtulu." Akan aku penggal lehernya. Siapa yang bilang Muhammad sudah mati? Akan penggal lehernya. Sampai nggak nyadar. Kemudian Abu Bakar menenangkan Umar bin Khattab, mengingatkan satu ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal. Begitu pula mereka pula akan meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Muhammad juga ada seorang rasul, dan sebelumnya juga ada seorang rasul.
wal in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrullah syai'a. Kalau setelah kematian Rasulullah semuanya berbalik murtad, maka Allah tidak butuh keimanan mereka. Dan betul, selepas Rasulullah meninggal, banyak dari kalangan kaum muslimin ketika itu murtad, kecuali 3 kota, Makkah, Madinah, dan Taif. Adapun kota-kota, suku-suku Ghatafan, suku ketika di Khaybar, banyak yang murtad. Kecuali 3 kota ini, banyak yang murtad pada saat itu. Maka kata Umar, aku baru dengar ayat itu, seolah-olah baru dengar, padahal aku tahu itu ayat itu ada dalam Quran. Jadi begitulah, para sahabat tidak menyangka akan wafatnya Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, kalau saya ada umur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snack ya Pak.